Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kratawu Yantu Wiswata. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, umat sedharma dan para pemirsa dimanapun berada, bertemu kembali bersama kami di Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur dalam acara Pesan Dharma. Puja Stuti Bakti, mari bersama kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, pada kesempatan kali ini, walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun Ida Sang Yang Widiwasa masih senantiasa melimpahkan kertawara nugrahanya berupa kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Tidak lupa, puja Stuti Bakti mari bersama kita haturkan kehadapan para maharesi, para empu, para pujangga, serta para leluhur yang telah memberikan tuntunan dan juga ilmu pengetahuan sucinya sehingga kita senantiasa berada di jalan Dharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam istilah Jawa disebutkan Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Hal ini selaras dengan sebuah ungkapan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri supaya tumbuh rasa sayang di antara kita. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Widya Ayu Chandra. Saya berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan sekarang saya sedang menempuh masa Brahmacari di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan populasi penduduk yang sangat padat. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 km persegi dan berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan dalam kurun waktu Februari, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia mencapai kisaran 271.349.889 jiwa. Berdasarkan keadaan ini, maka akan menimbulkan berbagai macam persepsi. Di tengah populasi penduduk yang sangat padat, bisakah terjadi keseimbangan dalam kehidupan bernegara? Umat sedharma, makin heterogennya jumlah penduduk di suatu negara, maka akan makin tinggi pula kecenderungan terjadinya sebuah perbedaan. Baik perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang, hingga perbedaan kepercayaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang apabila tidak bisa dikendalikan akan menimbulkan sebuah konflik dan juga pertentangan. Di Indonesia, kerap kali kita jumpai berbagai macam konflik dan juga pertentangan. Salah satunya adalah konflik antar agama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sikap fanatisme dalam diri manusia terhadap kepercayaan yang dianutnya akan menimbulkan sebuah kecenderungan untuk membela kepercayaannya tanpa memperdulikan kepercayaan yang lainnya. Sebagai umat beragama, kita harus menyadari bahwa dalam hal kepercayaan kita tidaklah berdiri sendiri, tapi kita berdampingan dengan saudara-saudara kita dari pemeluk agama lain, baik dari agama Islam, agama Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, hingga Kristen Protestan. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan juga menghargai sangatlah diperlukan. Hal ini dapat kita lakukan melalui sebuah moderasi beragama. Umat sedharma yang berbahagia, lalu apa itu moderasi beragama? Apakah dalam agama Hindu kita diajarkan tentang pentingnya moderasi beragama? Dan bagaimana bentuk implementasi dari moderasi beragama tersebut? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi sebuah cahaya ilmu pengetahuan dalam balutan Dharma Wacana yang berjudul Mengupas Pesan Moderasi Beragama berdasarkan Bhisma Parwa dalam epos Mahabharata. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, moderasi beragama merupakan suatu cara pandang terkait proses memahami dan juga mengamalkan ajaran agama, dan selalu berperilaku damai sesuai dengan agama yang dianutnya. Penguatan moderasi beragama dapat kita lakukan melalui sikap saling menghormati dan juga menghargai antar agama, suku, ras, dan juga budaya,
serta selalu mengedepankan sikap toleransi dan tidak memaksakan keinginan pribadi. Penguatan moderasi beragama tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama untuk menciptakan kebebasan beragama, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia, lalu apakah dalam ajaran agama Hindu kita diajarkan tentang pentingnya moderasi beragama? Jawabannya, ya, tentu saja. Dalam ajaran agama Hindu kita diajarkan tentang pentingnya moderasi beragama melalui sebuah ajaran Dharma yang tertuang dalam kitab suci Weda dan implementasi pesan Dharma dalam setiap kisah kepahlawanan dalam ajaran agama Hindu. Dan salah satunya adalah kisah Mahabharata. Mahabharata merupakan sebuah kisah yang menceritakan perang antara Pandawa dan juga Kurawa yang memperebutkan tahta Hastinapura. Dalam Mahabharata terbagi 18 bagian yang biasa kita sebut sebagai Astadasa Parwa. Dan salah satu bagian dari Astadasa Parwa adalah Bhisma Parwa. Bhisma Parwa merupakan bagian ke-6 dari Astadasa Parwa. Dan Bhisma Parwa ini merupakan bagian terpenting dalam kisah Mahabharata. Karena dalam kitab ke-6 ini terkandung kitab Bhagavad Gita. Dalam Bhisma Parwa diceritakan bagaimana kedua belah pasukan, yaitu pasukan antara Pandawa dan juga Kurawa, yang berhadapan satu sama lain di medan Kurukshetra sebelum perang Bharatayuddha dimulai. Lalu, Sang Arjuna dengan kusirnya Sang Krishna berada di tengah-tengah di antara kedua belah pasukan tersebut. Arjuna pun melihat bala tentara Pandawa dan juga bala tentara Kurawa yang merupakan saudaranya sendiri. Arjuna pun merasa sedih dan juga gelisah karena dia harus memerangi saudaranya sendiri. Terlebih, ada paman dan juga gurunya yang selama ini memberikan tuntunan dan juga bimbingan kepadanya. Namun mereka harus berhadapan menjadi seorang musuh. Melihat kesedihan dan juga kegelisahan Arjuna, Sri Krishna pun memberikan sebuah wejangan untuk menguatkan hati Arjuna. Dan wejangan inilah yang kita kenal sebagai Bhagavad Gita atau Gita Sang Bhagawan, yang artinya nyanyian seorang suci. Dalam kitab Bhagavad Gita terkandung berbagai macam nilai-nilai luhur, mulai dari nilai ketuhanan, ilmu pengetahuan, kesusilaan, karma, hingga pedoman kehidupan. Dan salah satunya adalah tentang moderasi beragama. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 21, yang berbunyi, Yo yo yam yam tanu bhakta sradaya raci tumi jati tasya tasya jala sradam tam ewa widadamya. Artinya, apapun bentuk kepercayaan yang dianut oleh penganut agama, aku akan memperlakukan semua kepercayaan itu sama, agar tetap teguh dan juga sejahtera. Umat sedharma yang berbahagia, melalui kutipan sloka tersebut, kita dapat mengambil sebuah benang merah, bahwasanya apapun bentuk kepercayaan dan juga keyakinan yang dianut oleh penganut agama, pada dasarnya semua itu adalah sama. Pemberlakuannya pun tidak dibedakan. Hal ini dilakukan agar keteguhan dan juga kesejahteraan mampu untuk dipertahankan. Umat sedharma yang berbahagia, melalui sloka-sloka yang tertuang dalam kitab suci Weda, Sri Krishna memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwa di dunia ini akan ada lebih dari satu agama.
Dan Tuhan mempersilahkan umat manusia untuk memilih agamanya untuk dijadikan sebagai dasar kepercayaan. Kitab Bhisma Parwa diakhiri dengan gugurnya Bhisma oleh Sri Kandi. Oleh karenanya Bhisma yang mempunyai kesaktian untuk bisa meninggal sesuai dengan keinginannya, ia pun memilih untuk tetap berbaring di tempat tidur panahnya yang disebut dengan Saratalpa hingga perang Bharatayuddha selesai. Umat sedharma, melalui tokoh Bhisma, kita bisa mengambil sebuah tauladan. Bhisma yang senantiasa menegakkan kebenaran, sebenarnya senantiasa menghindari perselisihan dan juga permusuhan, karena dengan perselisihan akan menimbulkan sebuah kehancuran. Perdamaian adalah hal yang paling utama, dan Bhisma pernah melakukannya. Namun, akhirnya pun dia gugur di medan Kurukshetra. Namun, di masa-masa akhirnya pun, Bhisma tetap memberikan sebuah wejangan dan juga ajaran kepada Yudhishthira tentang bagaimana moral dan juga kewajiban seorang raja untuk bisa mengelola negaranya agar tercipta suatu persatuan dan juga kesatuan tanpa perselisihan. Hal ini tertuang dalam Santi Parwa yang merupakan bagian ke-12 Astadasa Parwa dalam epos Mahabharata. Umat sedharma yang berbahagia, dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwa sangat jelas dipaparkan akan pentingnya moderasi beragama dalam kisah Mahabharata. Sehingga hal ini dapat kita jadikan sebagai suatu tauladan dan juga pedoman untuk menguatkan moderasi beragama demi terwujudnya persatuan dan juga kesatuan guna menghindari sebuah perselisihan. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal ajaran Tattvamasi yang dilandasi oleh ajaran Advaita Vedanta yang memandang bahwa umat manusia pada esensial adalah sama. Ajaran Tattvamasi ini bersifat normatif yang tidak hanya berlaku dengan sesama manusia saja, tetapi juga berlaku untuk semua makhluk di dunia ini. Selain ajaran Tattvamasi, kita juga mengenal ajaran Vasudewa Kutumbakam. Dalam ajaran Vasudewa Kutumbakam, kita mengajarkan bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara. Sesama manusia adalah bersaudara. Bersaudara karena Sang Atman sama-sama berasal dari Brahman. Maka sudah selayaknya untuk kita saling menghargai dan juga menghormati. Dalam istilah Jawa disebutkan ono catur mungkur, yang artinya adu mulut, pertentangan dan juga perselisihan sebisa mungkin untuk dihindari. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, melalui implementasi pesan moderasi beragama dalam Bhisma Parwa berdasarkan epos Mahabharata, mari bersama kita perkuat moderasi beragama untuk mewujudkan persatuan dan juga kesatuan. Karena Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah, berbeda-beda tetapi tetap satu karena tidak ada kebenaran yang kedua. Umat sedharma yang berbahagia, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan Dharma ini dapat memberikan manfaat bagi kita untuk bisa menguatkan moderasi beragama demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Ngunjuk kopi dicampur gula, lenggah emper tanpa ukara. Cekap semanten atur kawula, menawi lepat nyuwun sepura. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Mugi rahayu sami, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Santi, 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 Om.